dari kitab kedua Raja-Raja. Pada waktu kota Yerusalem dikepung, Sanherib Raja Asyur mengirim utusan kepada Hizkia Raja Yehuda. Ia berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan bahwa Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau telah mendengar apa yang dilakukan Raja-Raja Asyur terhadap segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan?" Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan demikian, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Condongkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah ya Tuhan. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang Raja-Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa. Mereka pun telah menaruh para Allah mereka di dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkaulah sendiri Allah ya Tuhan." Lalu Nabi Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah sabda yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah, yaitu putra Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion akan tampil orang-orang yang terluput. Cemburu Tuhan semesta alamlah yang akan melakukan hal ini. Maka beginilah sabda Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ia juga tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia pun akan pulang, tetapi kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan membela kota ini untuk menyelamatkannya, demi aku dan demi Daud hambaku." Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur, ia pulang lalu tinggal di kota Niniwe. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Dalam bait-Mu ya Allah, kami renungkan kasih setiamu.
Namamu ya Allah sampai ke ujung bumi. Demikian pula lah kemasyhuranmu, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku, ia hidup dalam cahaya abadi. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus mewartakan dalam khotbah di bukit tentang prinsip hidup sosial yang sejati dan juga bagaimana membangun kesalehan hidup supaya mendapatkan keselamatan. Yesus telah mengajarkan kepada para muridnya tentang hukum cinta kasih. Dalam hubungan dengan sesama, Yesus mengatakan bahwa kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Memperlakukan orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan juga oleh orang lain. Dan hari ini Yesus juga menambahkan bahwa kalau kita ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain, maka kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau kita mau dikasihi, maka kita harus berani mengasihi terlebih dahulu. Beberapa hari yang lalu kita tentu sudah mendengar dan menyaksikan dalam pemberitaan tentang kasus pengeroyokan dan pembunuhan hanya karena masalah bagi hasil penjualan tanah yang tidak adil. Atau juga beberapa minggu yang lalu kita menyaksikan dalam pemberitaan ada pembunuhan seorang warga kulit hitam di Amerika, George Floyd, oleh seorang polisi dengan cara yang tidak adil. Ini tentu bukan menjadi contoh dan teladan yang baik bagaimana kita mau supaya diperlakukan secara baik oleh orang lain. Dalam khotbah di bukit hari ini, Yesus mengajak para murid dan kita semua
untuk menjadi pribadi yang berani, berempati, dan bukan menjadi pribadi yang antipati. Ia juga mengajak kita semua untuk mempunyai sikap yang berbela rasa dan bukan kemudian menumbuhkan egoisme diri di dalam diri kita. Kita mau diajak oleh Tuhan supaya hidup dalam persaudaraan, bukan dalam permusuhan. Dan juga kita diajak untuk punya sikap yang rela membantu dan bukannya ketidakpedulian. Kita tentu bertanya-tanya dalam perjalanan kehidupan kita, secara khusus selama masa pandemi ini, apakah kita sudah berbuat sesuatu yang baik bagi orang lain? Ataukah jangan-jangan kita hanya memaksa kemauan kita kepada orang lain selama masa ini? Bapak Uskup pernah berkata dengan rada kelakar, kalau kita selama ini masih hidup dengan mentalitas mana, maka beranilah membangun mentalitas napa. Itu berarti kita belajar untuk senantiasa mau memberi di dalam kehidupan kita. Apa saja yang kita miliki, bukan hanya barang, tetapi juga dengan perkataan, dengan nasihat, dengan doa-doa kita, kita sudah memberikan sesuatu bagi orang lain. Ini bukan prinsip sebab akibat yang diajarkan oleh Tuhan, tetapi yang diajarkan oleh Tuhan ini senantiasa berdasar pada kasih yang sejati. Ini merupakan pengajaran yang sulit, bagaikan pintu yang sempit, mudah untuk dikatakan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Tetapi bagi Tuhan itu bukanlah hal yang mustahil. Semoga dalam perjalanan pesiaran hidup kita, kita mau membagi diri kita dan juga memberi pada orang lain karena kita mengasihi semua orang lain sama seperti kita mengasihi Tuhan. Rahmat Allah menolong kita. Amin.